jika kamu melihat orang miskin, orang fakir di negeri kaum muslimin, maka ketahuilah bahwasanya di negeri tersebut ada orang kaya yang mencuri. Yang pertama, ya, dibahas oleh Syekh, illam tastati' qaul al-haq fala tasfiqul batil. Kesimpulan yang pertama, di UBB na ceramah mendung tanya ya, nyo lu rasa nyo musapat bak 7 buah kesimpulan, walaupun mungkin bisa tertamah atau tak kurang ya, tapi ini sangat syumul, melengkapi, mengcover berbagai aspek. Yang pertama tadi, dalam udibnya, wahai kaum muslimin sekalian, jika kamu tidak sanggup untuk berkata yang benar, menyahai dan pegah yang betul, la tasfiqul batil, la tasfiqil batil, jangan kamu mendukung kebatilan, jangan bertepuk tangan untuk kebatilan. Safaqa, tepuk tangan ya. Tasfiq, tepuk tangan lagi urinang. Maksudnya nak imam salah kan tasfiq juga, tepuk tangan. Pemeno tasfiq. Baik. Yang sebut. Jadi menyebutnya haid tak pupuk yang jero, ataupun tak ucapkan kata-kata yang jero, ya, tak dakwahkan kebenaran, ya, tak dakwahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin kita tanya, ya malelah, merasa menolak, merasa mudih lah, okey, baiklah, kakak, namun jangan sekali-kali kamu dukung kebatilan. Hana dukung tentang kebatilan itu juga sudah merupakan satu dakwah, satu perjuangan. Sudah merupakan satu tiang untuk menegakkan Islam. Yang jino yang sangat dikhawatirkan lagi tanya kaum muslimin sekalian rahimakumullah, sudah dia tidak berkata yang benar, mendakwahkan yang benar, didukung pula kebatilan. Yang salah dibela. Nyo yang tak khawatirkan. Mudah-mudahan hana bakanya anda membekna, tapi menyana ingatlah pesannya. Bekna saham kita nyo dalam perbuatan mungkar. Apakah saham itu berupa uang, harta, ataupun walaupun hanya sekedar ucapan sekalipun. Karena ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Karena ucapan pun dihargakan, ucapan ini juga ditulis, ucapan ini juga diperkarakan, digugat, didakwa nanti hari kiamat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu ucapan sekalipun ada raqib dan atid, malaikat raqib dan atid yang akan mempersoalkan itu semua. Jadi mereka orang Aceh mana? Biar saya kata tajung tak keng ni dia. Pu sakit hati gop, ya. Pu berperkara gop, hana be tahu dia. Ni lah ya. Fikirkan, pun ada pegahnya ke bah. Idza aradta an taf'ala syai'an fafakkir 'aqibatah. Jika kamu ingin membuat sesuatu, cuma pikir akibatnya. Kalau baik, lanjut. Tak fikir dia nyoh hanagat, stop. Jangan remehkan ucapan-ucapan itu. Karena dari ucapanlah terjadi permusuhan yang besar. Lako binonya njit menceri gara-gara bak pegah-pegah ba. Kaya perempuan pegah ba agak-agak, tiba-tiba bak ana masalah bacu ka panjang runyam maju sehingga kamu cerai ka temalu leher. Gara-gara bak pegah-pegah ba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka yang keluar di mulutmu hanya yang baik-baik saja. Yang gagak mendak. Mehan aw liyasmut. Kagak tak iman. Jadikan diri kita seperti itu, walaupun memang kadang-kadang berat, waktu kita emosi sekali, waktu kita sangat temperamen, waktu kita ijah ada. Coba boleh keluar dari mulut kita, tapi dakwah, mengajak ataupun amar ma'ruf nahi mungkar itu enggak boleh dia. Nya tak kemungkaran taib nyangkeun syaitanul akhras. Berkata salah seorang ulama, as-sukut 'anil haq syaitanul akhras. As-sakit 'anil haq syaitanul akhras. Orang yang diam saja ketika melihat kebatilan adalah syaitan yang bisu. Syaitan bisu. Oleh karenanya ya, sehingga tu jadikanlah ya, nikmat Allah babahnya, lidahnya untuk memperbanyak perbendaharaan bekal yang akan tamis dengan Allah. Pun dah perlu bak lidahnya zikir bunga, zikir caura, zikir sepuh, zikir malam, zikir menjelang tidur, zikir bangun tidur, zikir selesai salat, zikir dan sebagainya. Habis zikir. Berbanyak zikir, bahkan mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, zikir. Tablo buku-buku zikirnya, adakan kitab Arab hanapu ju, belo ju, walaupun memang tulisan Arab, tapi maksudnya yang hajat baca Arab, baca ju yang bahasa Latin hanapu. Tapi tulisan Arab, maksudnya bukunya. Kamu hafal. Tak duduk dengan tong ni. Pada tiap sembahyang duha takkan zikir bunga. Berbanyak zikir. Wala zikrullahi akbar. Karena yang paling besar adalah mengingat Allah. But yang paling raya, but yang paling mahal bagi Allah adalah ingat Allah. Ana lain. Yang lebih raya daripadanya. Wala zikrullahi akbar. Kaji punya khatib pada Jumaat, pada segala gedeun wala zikrullahi akbar. Penutup. Sebelum turun dari khutbah, wala zikrullahi akbar. Artinya setelah saya turun ini teruskan zikirmu. Sembahyang adalah zikir, dia sembahyang zikir. Namanya hati-hati cit. Nah kadang-kadang sebahagian guru-guru tanya agak silap, mungkin silap. Lahnya gitu panjang, wala zikrullah akbarnya kalain mana? Nya wala zikrullah akbar. Ya artinya bukanlah zikir Allahnya yang raya, kan kembali. Jadi lahnya lam qasam, ya, lam taukid, wala zikrullahi akbar. Nah, wala zikrullahi akbar. Nah, tapi mana yang kan wala panjang lah, ya, nyan artinya justru sebaliknya, wala bukan zikir Allah itu yang raya. Walaupun memang badih zikru zikra tak baca, tapi ya la itu kan la nafi. Salah pada zikru tidak salah pada la, ya sama dengan salah juga. Lun pernah lun pegah kadang-kadang hana biasa menan. Mamena yang kemenan. Barangkali hendak mena merumpuk walaupun ke langkau ramai tak sah becut. Sang gure lamnya hanapanya wala zikrullahi akbar, sungguh ingat Allahnya raya. Kan wala zikrullah ni kembali arti kan ingat Allah raya kan kembali menyaga sengaja kafir yang kan mesti sengaja gitu punya makna gekeun cik langian murtad apa nak ya murtad memang karena anak depu ya salah cik terledah ya karena menyelam sembahyang nata baca bacaan yang berubah makna yang betul sembahyang ya dalam sembahyang nata baca bacaan yang merubah makna, salah tajwid merubah makna, yang betul semaya. Betul semaya. Salah satu yang membatalkan salat membaca bacaan yang bisa merubah makna karena salahnya. Makanya yang kepemahaman hanya umpamanya lahinnya salah hubul mendang hanya ubah makna. Ataupun dalam kitabnya tam-tam urung yang gagap, mutata, an'amtata yang gagap bukannya, yang kepemahaman. Tapi makruh sih ya. Tak pedang orang yang keimu makruh sih. Yang sebuah tu iaitu apa kena? Ya.
Si Lahid, si Tamtam. Sebab tu yang makruh dari ikutnya ilmu fa'. Fa'-nya kan fa' gunung jauh Medan. Ini nasi gunung fa'. Ada fa'-nya mutatat ba'fa. Fa. Ba'fa kan mutatat betul. Gagap ba'fa. Nya fa' ke? Nya urang lengian memang hana betul semayang. Dan jid daripada imam tapi makruh pada imam ya. Tapi menyalahin benar. Lahin salah benar, salah tajwid dan sebagainya, banyak sebagainya yang merubah maknanya hana ma. Yang minta kembali kepada fikih lah. Ya, oleh karenanya perhatikan bacaan kita nyo baik bak khutbah ataupun bak sembahyang. Okay. Kemudian kita nyo bak ataupun kita nyo sambung bak nomor 2. Ya. Pesan daripada Syekh Asy-Sya'rawi, "Idza lam tajid laka haqidan fa'lam annaka insanun fashil." Ya, dengar juga. Ya. Ya perlu dah. Ada anak perlu tanya putus asa ataupun tanya sedih kan apa ya? Idza lam tajid laka haqidan, jika kamu tidak menemukan orang yang dengki kepadamu, menyahana orang yang dengki kepada adanya, fa'lam annaka insanun fashil, ketahuilah kamu adalah orang yang cacat, orang yang hanapa. Justru menyakitanya na kesempurnaan, na kelebihan, na urung hakid, na urung yang cemburu ataupun na urung yang kueh nak ibadah saja, kueh udah ke. Jadi na urung kueh katanya tanda jikanya urung yang na kelebihan. Menyakitanya urung hana kelebihan, urung cacat, urung yang hana sakueh dulu. Lo tanya barang urung pungo na sakueh, urung pungo na sakueh. Hana, kuih pungoh rumpung, ya, geduk gerok genang, gejak genang, hana sakueh. Bahkan, gejak jubu lo, ya. Karena yang urung hana apa, hana sakueh. Tapi semakin derajatnya semakin narung kueh. Lo tambah narung kueh, mau tambah manyang derajatnya, mau tambah rayuk tantangan. Ya. Rasulullah urung yang paling disayang oleh Allah narung kueh. Jadi narung kueh cukup hebat urung kueh Rasulullah. Urung hebat hebat, semakin tinggi urung yang mulia semakin tinggi urung kueh. Ini hana boleh persoalkannya. Beda ke noh yang kodu lah kampungnya. Manduh na senang gelung. Berarti rana urung mantap. Bekik enggak danunya. Hah? Yang manduh urung na senang, yang tanda rana cukup enggak lah kampungnya. Berarti ini nanti pak mendengar asayna sesuatu yang membuat dia hana nyaman karena ulah orang lain. Kepada kita nyo ingat je pesan nomor 2 ya, tanda je kita na kelebihan. Seandainya kita kan urang hana kelebihan, urang cacat, urang pungo, urang hana yum, hana sakueh. Itu pandanglah dari situ. Sehingga kita dalam udipnya hana perlu kita nyo ya menestapakan diri. Hana perlu kita nyo ya apa namanya tu? Sampai yang lebih parah lah burung sampai pohro bunuh diri macam-macamnya kaparah kan. Tapi malah yang lebih yang liupnya becut ya. Melampiaskan stres dengan narkoba, jip minuman, pip gelek, sabu-sabu dan sebagainya. Dia jenuh yang drop enggak artis orang kaya-kaya ya terlibat sabu-sabu. Yang pip sampai-sampai anak-anak pejabat, bahkan pejabat-pejabat itu sendiri. Ya, adapun urun pengangguran, urun yang stres. Urun yang nak kerjaan, yang kerja ublang, yang kerja unahan, yang gepor rezeki ala kadar, walaupun si bacut tapi hala, hendak terlibat hal-halnya. Ya, hotel semayang, kerja ibadah, hotel bud, kerja masjid, kerja bud, ya. Bersyukuri nikmat Allah yang kau beri pada awaknya. Hana berkufuri nikmat Allah, hana berkeluh kesah. Yang diberi oleh Allah qanaah mantap. Ya, minta juga tapi dengan semata-mata adalah karena mencari ridha Allah, bukan yang lainnya. Inilah ya, sebenarnya orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya hana menanungku hana mungkin Rasulullah dia cium jaro sira urang yang pelah bete. Nah, salah satu sahabat Nabi pelah bete bukannya. Bete geter Rasulullah dari unta, ya, dari kuda
dia cium jaro urungnya li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya nantom cium jaro urung pelah batai. Hana kan? Hana cium juga ke. Tapi yang nak semayang, biar nak semayang. Batai ke pelah semayang pitai semayang. Yang batai ke pelah agama-agama ke pelah. Ni pebuci nak. Kerja pok sempom, kerja keras. Itu pekerjaan yang sangat mulia. Afdalul a'mal amalur rajul biyadih. Ya, bukanlah sebuah hadis. But yang paling gad adalah pekerjaan dengan tangannya sendiri. Bagi urung jak ublangnya, cemangkoi dengan jarodro ke. Urung jak unehan, urung yang penaji, yang berusaha. Yang mana paling gadnya? Muzara'ah. Apa yang baru? Summa bai'un mabrur. Kemudian yang kerjaan kedua yang paling baik adalah bai'un mabrur, bisnis yang tidak ada tipu daya, mekat. Bisnis yang hana sulit-sulit dalam bisnisnya. Yang nombor dua, nombor dua. Yang paling gad bagi Nabi, but yang paling gad adalah amalur rajul biadih. Ya, seorang laki-laki yang bekerja dengan tangannya sehingga kasar tangannya. Gecom jaro oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaro urung lagi. Tanda ridha. Rasulullah ka ridha, Allah pula. Ya, kalau ridha Rasulullah pasti ridha Allah. Pasti ridha Allah. Kalau ridha Allah pasti ridha Rasulullah. Jadi itu pandangan kita kepada teori kesempurnaan. Jadi kembek sempurna bak mata tanya karena urung kaya, urung raya pangkat, urung le belanja, urung macam-macam karena kemewahan dunia itu nyan mata kita nyonya kabuta. Tidak lagi melihat kebenaran. Okey, baik. Menyana urung yang taat pada Allah, bagus, baiklah. Tapi kalau tidak, untuk apa itu semua? Kepunya mandu. Ana depo ke kita wabah Allah Subhanahu wa taala. Yang depo hanya amal kita. Baik. Sidang hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, nyan pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, la taqlaq min tadabiril bashar. فأقصى ما يستطيعون هو تنفيذ إرادة الله لا تقلق من تدابير البشر. Jangan pernah merasa takut, merasa gundah, merasa khawatir dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Bahkan fa'aqsa ma yastati'un, karena semaksimal mungkin yang sanggup mereka lakukan hanyalah tanfidhu iradatillah. Mereka yaitu tanfidhu iradatillah, ya, menerapkan hanya kehendak Allah semata-mata, bukan kehendak dia. Jadi beia katanya dengan aturan manusia. UBE ibu le manusianya, ya, yang paling ibu le manusia hana lebih, ya, walaupun seinci sekalipun hana lebih, kecuali nya adalah merupakan iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hana berlayan, ya sudah. Lawinyo kasih sibuk lo, ka corona lo, ka palang jalan, kanyo kaji swab macam-macam, ya. La taqlaq, tak usah khawatir. Karena UBE yang ibu dia manusianya, yang ke iradah Allah. Menyahana iradah Allah hana kejadian. Nya mehana iradah Allah hana corona. Hana, karena iradah Allah karena kakak mengkengkeun corona. Kakena aja. Makanya ya tak sikapi dengan tawakal mentah. Jaga doa tu, jaga kesehatan dan sebagainya. Ya. Bahkan ada manusianya pun saya lain. Ya, tapi oleh ya, kita lanjutkan, ya, pesan-pesan yang sangat berharganya, semoga menjadi panutan bagi kita dan menjadi acuan lah udip kita, menjadi pengingat pada kita, karena udipnya memang penuh dengan keanekaragaman, penuh dengan tantangan, dengan cobaan. Ya, tidak ada hanya udip yang hanya cobaan. Cobaan manusianya beda-beda, antara sirah urun dan sirah urun lain berbeda-beda cobaan dari Allah. Yang pasti ada cobaan.
Dan perlu ingat lagi tanya bahawa semakin rayuk cobaan, semakin rayuk derajat dari sisi Allah apabila kita sabar. Ada cobaan. Semakin rayuk cobaan. Rasulullah, nabi-nabi, nabi ulul azmi, rasul-rasul, ada kekasih-kekasih Allah. Tapi luar biasa cobaan Nabi Allah. Luar biasa. Yang mungkin yang kepuduk ada katanya cobaan mak Nabi yang kita tanggung dia. Mesti dipuduk adanya hai kita tanggung dia. Bahkan karena dia akan makam kau nya. Ya. Kan level kau nya. Baik. Kemudian pesan yang keput diberikan oleh Syekh Asy'arawi, la yahkuma ahadun fi mulkillah illa bima aradallah. Tidak pernah lan hana pernah sidara urang menghukum, memutuskan la yahkuma ahadun fi mulkillah, lam kerajaan Allahnya, kecuali bima aradallah, dengan pemantang yang mutulih dalam ilmu Allah. Yang mutulih dalam ilmu Allah yang kenyanya terjadi. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Yang kehendak oleh Allah baru ada. Jika Allah enggak kehendak ya tidak ada. Ada agak ada usaha sekalipun yang nak kehendak oleh Allah ana. Kalau Al-Quran surah surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتح الغيب. Di sisinya lah mafatihul ghaib, semua kunci-kunci yang ghaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui illahu kecuali dia. Illahu, hana satu kunci-kunci ghaibnya melainkan illahu kecuali dia. Atau oleh para ulama urang yang nepu-tepu oleh Allah. Illahu kecuali dia, atau orang yang Allah ceritakan kepada dia, dibuka rahasia gaib oleh Allah bagainya. Siapa yang Allah kehendaki pada hambanya, apakah nabinya, apakah rasulnya, apakah ulamanya, apakah aulianya, ya? Dan tidak semua diceritakan oleh Allah. Maka anu pegah dalam sebuah kitab masalah lu, ya? Menyagitanya kita baca huwallah 77 ke lu sembahyang subuh, yang dibuka rahasia gaib pada oleh Allah. Huwallah 70 juga. Dan kah bukalah kitab I'anatul Talibin masalah tu, ya. Bukalah ini adalah merupakan zikirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Zikir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lu subuh kun huwallah 77 juga. Nah, kira huwallah. Siapa yang merutinkan itu setiap subuh, Allah akan buka yang rahasia-rahasia gaib pada dia. Ya? Ya, sehingga mudah-mudahan dengan rahasia-rahasianya kita yang dipersiblah oleh Allah pada hal yang naga. Ya. Naruh tajak kena. Bahkan rupanya nak sesuatu yang bahaya nak. Geramlah hati ini oleh Allah Taala. Ataupun yang lain-lainnya lah. Ya. Ya. Bukan najik katanya ke paranormal. Tak salah. Yang dengarnya kapah tak elok baca berdukun benda.
Ramai macam buka nya salah ni nah. Ana ya, haji ke paranormal ke. Ya. Nya rahasia ni bila Allah dah haji ke bagah-bagah. Menyana di antara urang yang gebi rahasia oleh Allah, haji bagah-bagah, bandar bagah-bagah hana dia buka, getuk baju pintu yang oleh Allah. Dia haji bagah-bagah. Kedra teman-teman, ataupun karena izin gebi ilham tunjit bagah pernah guru naik. Ada? Wallah 77. Trik. Hana tu lehem ni tu. Ada dalam motor saya ada lu semua subuh tak iya motor tak iya Honda biji dekat. Itu dia kenapa? La ya'lamuha illahu dalam ayat. Tidak ada yang tahu yang gaib itu illahu melainkan dia. Maka dekat dia huwallah. Jadi hubungan antara ya zikirnya dengan ayatnya ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui apa yang ada di darat, apa yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun-daun kering yang jatuh dari pohonnya dia tahu. On kaya yang reut babak je, gedepu oleh Allah. Pajan reut, padumnuk reut, hoipa onyan. Terus kena nunggu yang bak kenanya kan hana penting kan. Dah penting maknanya on kaya reut pajan. Dah penting. Hana nunggu kan? Kekalan kakak reut ni mana? Yang penting ni yang bohdrin reutnya penting. Ya kan? Ya dom belum bohdrin kan? Dom drin. Penting. Mi'un kaya hana penting maknanya ba Allah penting. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Karena mandum penujud Allahnya hana yang hana penting. Maknanya hana ada depu manda rahasia Allah. Tak anggap remeh. Maka ada begahlah. Dan sahabat dia nak ya. Innallaha akhfa sirrahu fi khalqi. Sebenarnya Allah menyembunyikan rahasianya pada makhluknya. Maka makhluk kan manusia, binatang, ya, bak kaya, lat batak kaya batak kan makhluk tu. Innallaha akhfa sirrahu fi khalqi. Allah menyembunyikan rahasianya pada makhluknya. Fala tahtaqiranna min. Jangan pernah kamu menganggap remeh, menganggap tidak penting makhluk Allah. La'alla fihi sirruh. Boleh jadi pada tempat, pada makhluk yang kamu anggap remeh itu, di situ terdapat rahasia kebesaran Allah. Ini mandum urung penting bak kena nunggu. Bek penting pada yang punya urung na pangkat, na jabatan, na hartanya penting bak kena yang urung kasin. Ungkah oleh. Berpura hana depu, ya. Itu salah itu. Tidak boleh sikap seperti itu. Samakan semua hamba Allah. Selama dia bukan merusak agama Allah, bukan melakukan perbuatan mungkar, samakan semuanya. Semuanya penting Pak Dai. Ya, karena hadap buat urung yang tak anggap remeh, hina rahasia Allah. Maka nak kena wa ya'lam wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Satu biji-bijian, sebuah biji sawi yang na dalam perut bumi, dalam tanah, illa ya'lamuha. Dia juga tahu. Bibit-bibit bijih-bijih yang na dalam bumi yang nunggu. Illa ya'lamuha. Maduna la ilmi Allah. Wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Apapun yang basah, apapun yang kering, semuanya fi kitabim mubin. Dalam catatan ilmu Allah Subhanahu. Oleh karena itu dipegahlah oleh Syekh, la yahkumu ahadun fi mulkillah illa bima aradallah. Tidak ada orang yang menghukum dalam kerajaan Allahnya. Dah kerajaan Allahnya ke 7 lapis langit, 7 lapis bumanya dan isinya, ya, illa bima aradallah. Madum karena ketentuan Allah Subhanahu. Baik. Kemudian yang kelima, la ta'budullah liyu'ti bal ya'buduhu liyarda fa in radiya adhashakum bi'ata'ih. La ta'budullah ta'ala liyu'ti.
Jangan sekali-kali kamu menyembah Allah, beribadah, salat, puasa, zakat, haji, zikir, macam-macam tanya. Tapi but amal jerohnya dah sembah Allah. Harapan tanya liyu'ti, supaya geberi li Allah balasan. Bah kaya tanya, bah pangkat tanya, bah guru hebat tanya. Lah, jangan. Jangan itu motivasi tanya ibadah. Ya. Jadi hendak payah tak banding-banding tiba nurunya. Masjid hantang kerja api kaya aja juga. Yang jak masjid kasih aja juga. Hanya hendak payah baru mangai. Apa mangai baru mangai. Orang sembah Allah yang ibadahnya kan enggak minta kaya. Di dunia maksudnya. Tapi orang yang diminta kaya di akhirat. Makanya jangan kamu sembah Allah dengan tujuan untuk diberikan dengan satu-satu pemberian. Gimana juga? Walakin bal u'buduhu liyarda. Sembahlah Allah karena kamu mencari keridhaannya. Minta ridha Allah. Itu yang paling utama. Fa in radiya, kalau dia sudah ridha, punya Allah ka ridha dengan sirra hamba nunggu, adhasyakum bi'ata'ih, maka kamu akan tercengang, terkagum-kagum dengan pemberian Allah kepadamu. Ini konsep tiba ridha. Fa in radiya, jika kamu ridha dengan pemberian Allah, jika kamu beribadah untuk mencari keridhaan Allah dan dia berikan ridha itu untukmu, adhasyakum bi'ata'ih, kamu akan diberikan oleh Allah dengan pemberian-pemberian yang adhash, yang membuat kamu tercengang. Hanan sangka dumno nabi Allah, hanan sangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuberi rezeki dari jalan hanan tersangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa pada Allah, Allah berikan jalan keluar dalam hidupnya. Ada persoalan, nah sampai jalan keluar. Kuncinya takwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Cukuplah Allah bagi dia. Dia tidak perlu kepada orang lain. Dia tidak perlu kepada yang lain Allah. Kenapa? Karena dia sudah benar tawakalnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada dia dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Mana sangka-sangka itu rezeki. Ya. Rezeki baik secara materi maupun immateri. Rezekinya dua, nah rezeki materi, nah rezeki immateri. Kalau materi, nah belanja tanya, nah rumah, nanyo, naji, dia tamat, bisa ditangkap dengan panca indera, dia dah kalan, dia dah dengar, dia dah rabahnya, bukan materi. Punya immateri, rezekinya hana dia kalan, tapi tak rasakan dia tanya, dah contoh, lebih sehat oleh Allah, rezeki bukan? Dia dah kalan sehat enggak? Anda tapi lebih sehat oleh Allah, nyo ngeduk lagi nyo, barangkali nasirah saudara tanya tengah berbaring sakit rumah je, ya. Sakit doa berpulih Nabi Allah ni anak sakit dalam majlis ya. Saudara kita ya. Mudah-mudahan berpulih oleh Allah, ya. Tapi kan rezeki immateri tidak bisa diraba, enggak bisa dilihat sehat itu. Yang contoh ada rezeki Nabi ilmu oleh Allah. Nabi taat oleh Allahnya rezeki. Jadi luaskan konsepnya tentang rezeki. Bahkan rezeki yang immaterinya lebih berharga daripada yang materi. Ya, ya lo. Ya. Rezeki yang immaterinya, yang hanaduhnya, tapi kita rasakan, yang lebih mahal. Ya. Lebih tak perlu katanya daripada rezeki yang materi. Kesehatan hanya untuk kedua tak boleh cuma. Ya, urang ipa abi sakit, ipa abi miliar-miliar. Bah pulih kan. Hana pe minta pe. Muhadar bersehatnya Nabi Allah. Yang contoh macam baru sabuh masalah. Ya, baru sabuh masalah, kalau ada masalah-masalah yang lain. Dah gebi ketenangan rumah tangga, sakinah, mawaddah warahmah dengan perumahan anak-anaknya. Yang rezeki nunggu, rezeki immateri.
Kemudian lu belanja rumah hebat tapi klek klok kak kam kum pampum lah rumah sampai nak. Anu hane duriah ya hane duriah anu. Perumahan duri lako menanci. Persoalan hane habis rumah tangga sehingga stres orang tua. Anu nayah lagi hana ayah na anu lagi hana anu. Lako na perumahan lagi hana perumahan, di perumahan na lako lagi hana lako. Tapi banyak sakinah mawaddah warahmah. Padu dah bohyuman. Walaupun tak tinggal bak rumah gubuk sekalipun, rumah rayot sekalipun. Tapi yakinlah itu lebih mahal rezeki itu daripada yang sebaliknya. Syukur nikmat Allah. Bahkan karena innamal hayatud dunya la'ibun walah. Karena hidup dunia hanya la'ib wa lahwun, permainan senda gurau saja siat mentang ya. Wala darul akhirah lahiyal hayawan. Sungguh negeri akhirat lahiyal hayawan, itulah hidup yang sesungguhnya. Inna ishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya dikatakan Rasulullah, ishul akhirah, udep akhirat. Itu hidup yang sebenarnya. Nya udep pura-pura. Walaupun nama habis besan dah, no? Nya pura-pura aku. Tapi bak pura-pura habis besan dah. Bahkan mau poh-poh, mau cungom-cungom. Mau habis. Padahal ada pura-pura. Lagi urut main bola kan pura-pura Urut main kan pura-pura Tapi kamu musuh-musuh nak nampu. Pura-pura Manalah kira-kira perbandingan. Hidup yang sesungguhnya hudib sehingga. Tapi walaupun pura-pura, dan yang tujuh ibadah. Dalam hudib dunia yang pura-pura, ya, mana pura-pura kan hudib kekal mana ji? Kan pura-pura masih ibadah ke menampung. Maknanya pura-pura bukan hidup yang kekal, hidup yang singkat, sangat singkat, Pak. Jino dia nak mumpung dah, be andro nu yang pegah nak mumpung. Pajang baru mumpung. Bote kata lu lang uruknya baru mumpung. Jino nak mumpung, lu pegah juga daerah nu mumpung, nu dekin nak mumpung belum pegah. Be ala aku mumpung dah mulung nak mumpung. Ya, tapi pegah haji. Karena kagak pegah dalam Quran lagi, gak pegah dalam hadis lagi. Sehingga baru mumpung. Lagi bahasa sebuah hadis. An-nasu niyam idza matun tabahu. Manusia ini tidur, baru dia jaga ketika dia mati. Baru jaga wate mati. Yang dia mati kamu dengar tu, tapi kan jaga wate mati. Sebaliknya. Dengan hudibnya niam dengar. Manusia dengar dum. Ya, pajan jaga wate mati yang jaga. Yang so pegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa itu? Mainstream kebanyakan manusia lagi kan makna Nabi dah pernah kemadu manusia kan. Nah, manusia-manusia hamba-hamba Allah yang soleh-soleh ya daripada umatnya. Ya, mudah-mudahan tanya ruh dalam ya urungnya yang soleh-solehnya, yang hudibnya hana sia-sia. Tapi mainstream rata-rata manusia an-nasu niyam berkali Rasulullah. Manusia itu tertidur idza matun tabahu. Ketika mereka mati baru mereka terjaga. Tapi nasi sudah jadi bubur. Na arti lo jaga alam kubur na arti lo. Na arti lo. Nya matang dia atur tanah bangun. Budak pegadra yang lalai jangan lalai lagi. Ajak keluarga, ajak saudara kita jangan lalai lagi. Semuanya kayuk tanah ana arti jaga le. Nya jaga matang atur tanah. Mantang na kesempatan bertanya kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan barangkali dua buah tu secara cepat karena waktu katanya idza ra'aita faqiran fi biladil muslimin fa'lam anna hunaka ghaniyan saraqa malah. Jika kamu melihat orang miskin, orang fakir di negeri kaum muslimin, maka ketahuilah bahwasanya di negeri tersebut ada orang kaya yang mencuri. Menyatakan na orang fakir
lam Sabah nanggro urang Islam. Contoh main logahnya Aceh nya nanggro Islam. Anak yakin mana tu kan? Wujud Aceh nya nanggro Islam nya negara naju. Nya nanggro Islam. Paling kurang nanggro urang Islam ile. Kadang nanggro Islam kadang-kadang ya, nya Islam. Kata bo tanya. Biladil muslimin Aceh. Lu tanya lom, nah urang kasih? Dum, kena dum jawaban. Lu pegah le syekh, kalau pegah kan syekhnya pegah, nyo ku syekh. Nyo Syekh Arawi. Lu pegah ya, idza ra'aita faqiran fi biladil muslimin. Jika kamu lihat ada orang miskin, orang fakir, di negeri kaum muslimin, fa'lam anna hunaka ghaniyan sadaqa mala. Ketahuilah bahwa di sana ada orang kaya, ada pejabat yang mencuri harta si miskin itu. Korupsi. Ya, timang kan? Timang mana? Timang. Nanggro Aceh kaya, pekan kaki urang, pati napa curi lah nanggro. Saja mucu ghaniyan ke bega. Urang kaya, adapun pejabat saban. Munya hana cimucu pejabat, munya hana cimucu urang kaya, hana urang kasih. Mbak nanggro urang Islam, pekan. Nanggro Islam ku makmul ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nanggro yang thayyibah, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Dipegang dalam Quran, yang ciri-ciri nanggro Islam. Tapi tadi yang nanggro Islam, persoalan ekonomi luar biasa. Nya patina pancuri. Dan pancuri kan tanggung-tanggung, pancuri 7. Kan 7 ro be nak kira tu. Truk kan 7 ro bu. Yang mengumpul maju, pancuri 7, burung 7. Ya, ada yang 7 anaga, tapi nak tabuh yang gad, aulia 7 yang gad tabuh. Ya. Yang lain-lain hana beres 7. Kalau ini disadari oleh pejabat-pejabat tanya, urung-urung kaya tanya, mak-mak proyek, yang mak-mak but rayuk-rayuk, ya, yang anggota dewan kita dan sebagainya, ya, disadari nyo mandu hana urung gesilan anggota Aceh. Anak dah baca le rumah kada berubah di Sipang Uli, di Bantayan, di dalam budi rumah na urung gasin yang kah hana papajuh dan sebagainya. Hana dah baca nyo. Bahkan pertanda orang-orang kaya di sana, pejabat-pejabatnya takut kepada Allah Subhanahu. Baik, yang terakhir, nya atanya dah begah trip nya macu. Panjang, 2 jam dah begah katanya. Bibir dah begah karena buat dengan singkat. Tambah yang terakhir, ya, yang ketujuh pesan Syekh, la yaqlaq man kana lahu abun, fa kaifa yaqlaq man kana lahu rabbun. Tanya nunggu banyak uruji nunggu. Na ayah ni kan? Na ayah kan? Wate tanya banyak na ayah. Kiban tanya sebagai anu mi. Kini bayang-bayang wate roh banyak uruji. Na merasa terlindungi, na so jaga, na so bijajan, na so belo baje ururaya, na bersama na aman dan nyaman. Mudah pikir dah, bahkan karena urus pikir, agak pikir ayah ni. Wate banyak orang tu. Kah ada pikir nak? Yang pikir kita tanya banyak. Kesehatan tanya, baje kita tanya, ya, jajan kita tanya, biaya kita tanya, sikula tanya, tanya, mendung banyak pikirnya, mudah pikir dah. Ya, mudah pikir. Ya. Nyaman dari bahkan na ayah. Punya urusan ayah bukan anak ya, anak yatim, ya? Anak yatimnya berarti anak ayah. Ketika anak ayah, kehidupannya tidak terjadi, tidak ada yang memikirkan secara langsung, walaupun dipikirkan oleh orang lain, enggak sama seperti dipikirkan oleh ayahnya sendiri. Ya. Coba masing-masing coba apa rewind, atrak berikut ya. Ya, tuan kebetulan hak uronyo. Nahul hidayah abi luntuan hol ke-17 orangnya. Kamu pegat saduri becut ala kadar memang handar pegar ya sama deh. Sebenarnya nyo karena bila kali abati iman nyo anjulunya maji. Ayo maklumlah kan taraf pengan le. Memang karena abati yuja nyo napailah. Ada titik le penganan kita wo dak taraf lam lagi. Manalah. Nyo orangnya hol ayahlun abilun. Allah maghfirlah. Ya. Coba bayangkan ada ubudnya. Ya. La yaqlaq man kana lahu abun. Enggak usah khawatir kalau kamu punya ayah. Kayaknya Manya urang na ayah hana khawatir. Fa kaifa yaqla man kana lahu rabbun.
Bagaimana bisa kamu merasa khawatir, merasa susah, merasa sedih? Maka lahu rabbun, ketika kamu yakin kamu ada Tuhan. So raya ayah dengan Tuhan. Raya Tuhan. Bahkan ayah tanya Tuhan pegat. Tanya. Jadi tanya sebagai hamba Allah. Tidak usah khawatir, la takhaf wa la tahzan. Hudipnya untuk ibadah kepada Allah. Baik gara-gara masalah dunia, gara-gara masalah kehidupan, masalah ekonomi, kada jauh dengan Allah Ta'ala. Ini bodoh bin Bahlul bin aku dupu mubin kita. Coba mahirkan kiranya. Enggak usah khawatir, la takhaf wa la tahzan. Innallaha monya urang na ayah mentang hana khawatir. Ya. Terhadap rezekinya dan sebagainya, apalagi Tuhan yang sabi-sabi Rabb yang menjaga tayo. Mudah-mudahan tanya mandu. Nah dalam ridha Allah Subhanahu